Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran 1. Saat jam istirahat, Edo dan Dayu membaca koran yang ditempel pada papan pajang sekolah. Papan pajang tersebut terbuat dari besi. Edo dan Dayu membaca koran. Setelah itu, mereka duduk di dekat papan pajang tersebut. Mereka meminum segelas es teh yang baru saja dibeli di kantin sekolah. Gelas es teh tersebut berbahan dasar plastik. Semua berawal dari kita, awal yang baik, akhir yang baik. Nah, di sini ada iklan, teman-teman. Coba kalian perhatikan iklan tersebut ya. Ini adalah iklan membuang sampah. Nah, lalu ada beberapa pertanyaan. Produk apa yang ditawarkan pada iklan tersebut? Ini ada pada halaman 121. Produk yang diiklankan adalah air mineral. Apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut? Ada nama produk. Nama produknya adalah apa itu, teman-teman? Kelihatan nggak, teman-teman? Sedikit buram ya tulisannya, Aquada. Ya, sepertinya Aquada. Lalu gambar yang menarik dan kalimat iklan. Bagaimana kesimpulanmu tentang isi teks paparan iklan tersebut? Nah, menurut saya, kesimpulan tentang isi teks tersebut adalah bahasa yang inovatif, komunikatif, menarik, serta bahasanya singkat dan padat, namun jelas ya. Apakah Kak Wafi ketika berbicara terlalu cepat, teman-teman? Nah, ketika terlalu cepat, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafi dapat memperbaikinya. Iklan. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada halayak ramai atau orang banyak agar tertarik pada jasa atau barang yang ditawarkan tersebut. Tujuan iklan adalah memberitahukan kepada halayak ramai tentang suatu produk jasa, mempengaruhi halayak ramai untuk membeli. Nah, menyarankan seseorang, memberi informasi tentang produk, dan menarik halayak ramai. Ciri-cirinya bahasanya itu inovatif, komunikatif, singkat, padat, dan juga menarik. Bentuk iklan bermacam-macam. Ada iklan baris, iklan baris itu ciri-cirinya terdiri 2-3 baris. Dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, untuk iklan baris ini kalian bisa lihat di koran-koran. Biasanya ada ya, lowongan kerja atau mungkin yang lain sebagainya, itu termasuk iklan baris, teman-teman. Seperti ini bentuknya. Nah, kecil, padat, jelas, singkat, tapi menarik. Yang kedua, iklan kolom. Nah, iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom halaman surat kabar. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah termasuk iklan kolom. Nah, ini biasanya juga ada di koran-koran ya. Lalu ada sebuah iklan di media cetak seperti ini. Ini ada pada halaman 124. Udara segar tanpa asap rokok. Setiap orang punya hak untuk mendapat atau menghirup udara segar. Entah itu di tempat umum, di tempat kerja, di dalam rumah, di tempat ibadah, kita itu memiliki hak untuk mendapatkan udara bersih, udara segar. Apa maksud dan tujuan iklan di atas? Maksud dan tujuannya adalah supaya perokok dapat berhenti merokok. Karena setiap orang berhak mendapatkan udara segar di tempat umum,
di tempat kerja, di dalam rumah, dan di tempat ibadah. Termasuk bentuk iklan apa jika iklan tersebut dimuat dalam surat kabar, termasuk iklan kolom, teman-teman. Jelaskan kesimpulan isi iklan tersebut. Nah, iklan tersebut membahas mengenai himbauan untuk menciptakan udara segar di tempat umum, tempat kerja, dalam rumah, tempat ibadah, dengan tidak merokok. Nah, seperti itu. Coba kalian perhatikan gambar rokok atau sampul pada bungkus rokok itu sebenarnya sudah ada peringatan, teman-teman, bahwa rokok itu dapat membunuhmu. Nah, seperti itu. Jadi, lebih baiknya kita harus menghindari hal tersebut. Tahukah kamu, udara merupakan benda yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah, coba kalian perhatikan ketika kalian kesehariannya itu pasti membutuhkan udara, sangat membutuhkan udara. Misalnya ketika bernafas, nah itu sangat fatal ya ketika tidak ada udara. Sedangkan udara yang telah tercampur dengan asap rokok, asap kendaraan, nah itu tidak bersih, teman-teman. Kandungan dalam udara tercemar oleh asap-asap tersebut, tidak lagi banyak mengandung oksigen. Kandungan udara sudah tercampur zat-zat lain yang sangat merugikan kesehatan. Selain itu, benda-benda lain yang tidak kalah penting bagi manusia adalah air. Air tidak hanya digunakan untuk minum, air juga sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci alat-alat rumah tangga, mencuci baju, air. Nah, seperti itu ya. Air merupakan benda tunggal. Akan tetapi, sebenarnya air termasuk atas hidrogen dan oksigen. Nah, air itu benda tunggal, tapi sebenarnya di dalam air itu ada oksigen yang sudah tercampur dengan air tersebut sehingga tidak kelihatan oleh kita dan tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu ada beberapa air mineral itu yang mengandung banyak sekali oksigen, namun kita tidak bisa melihatnya karena itu sudah tercampur dan tidak bisa dipisahkan. Kecuali dengan reaksi kimia tertentu. Berbeda dengan tanah. Dalam tanah dapat kamu jumpai adanya kerikil, batu, pasir. Nah, di sini ada zat tunggal. Zat tunggal itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Oke, mari kita bahas zat tunggal yang terdiri dari sejenis materi. Zat tunggal dapat juga disebut zat murni. Salah satu contoh zat tunggal adalah air. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang sederhana. Contohnya, besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Sedangkan senyawa itu contohnya garam dapur, garam pasir. Nah, senyawa sendiri itu terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Di sini keterangannya cukup singkat ya. Ketika kalian ingin mendapat pengetahuan yang lebih, kalian bisa searching di Google atau yang lain sebagainya. Lalu zat campuran. Nah, zat campuran itu sudah Kak Wafik terangkan kemarin bahwa sebenarnya zat campuran itu ada dua jenis zat tunggal yang digabung jadi satu. Misalnya sirup. Nah, sirup ini adalah percampuran dari es batu, gula, dan lain sebagainya. Lalu ada kolom, kalian silahkan beri centang pada unsur yang termasuk unsur, pada senyawa yang termasuk zat senyawa.
Oke, kita bahas. Ini ada pada halaman 126. Nah, air itu termasuk senyawa, teman-teman. Tembaga termasuk unsur, gula termasuk senyawa, perak termasuk unsur, garam termasuk senyawa, hidrogen dan besi itu unsur, lalu asam cuka itu senyawa, oksigen dan emas itu termasuk unsur. Nah, Kak, saya masih bingung tentang unsur dan senyawa. Kemungkinan pada pembelajaran selanjutnya Kak Wafik akan membahas lebih detail masalah unsur dan senyawa sehingga kalian dapat memahami dengan mudah. Kak Wafik usahakan. Benda atau materi yang berada di lingkunganmu dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Benda atau materi ada yang termasuk zat tunggal, ada yang campuran. Sebagai contoh, air adalah zat tunggal yang merupakan senyawa. Air sangat berguna bagi kehidupan manusia. Air berguna untuk minum, mandi, mencuci pakaian, dan lain sebagainya. Air juga bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan. Banyak benda-benda atau materi di sekitarmu yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Ayo renungkan. Coba renungkan tentang kegunaan benda-benda atau materi yang berada di sekitar kamu. Baik materi zat tunggal atau zat senyawa. Nah, kegunaannya apa? Misalnya saja gula ya. Gula itu kan zat tunggal. Kegunaannya untuk memberikan rasa manis. Sedangkan air garam itu termasuk zat campuran. Nah, itu gunanya untuk oralit. Nah, ketika perut kalian lagi sakit, kalian bisa menggunakan air oralit untuk mengobatinya. Kerjasama dengan orang tua pada halaman 127. Ibumu pasti sering memasak untuk menyiapkan makanan, bukan? Apakah kamu biasa untuk membantu ibu menyiapkan makanan di rumah? Coba perhatikan saat ibumu memasak. Jika ingin lebih jelas, kamu dapat bertanya bahan-bahan yang digunakan ibu kalian. Nah, air itu termasuk zat tunggal. Lebih tepatnya adalah senyawa. Tembaga itu zat tunggal. Ini semua zat tunggal, teman-teman. Hanya yang membedakan adalah unsur dan senyawa. Ada yang termasuk unsur, ada yang termasuk senyawa. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.